Shalom dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya mencoba melukis seorang badut. Badut adalah seorang yang memiliki profesi jasa dan menghibur orang lain dengan memoles wajahnya dengan bedak yang tebal dan berpakaian aneh, serta fasih memperagakan berbagai pertunjukan dengan kemampuan berpantomim, dengan gerakan-gerakan yang konyol, karakter dan tingkah laku yang lucu, kadang dengan mimik yang sedih, senang, tertawa, menangis, bahkan mengejek. Badut ini, saudaraku, sudah ada sejak zaman Yunani kuno dan Romawi kuno, dan ini merupakan satu hiburan jalanan yang tertua di dunia ini. Badut karakter yang banyak disukai oleh anak-anak adalah seperti Superman, Batman, SpongeBob, Tom and Jerry, dan lain sebagainya. Penggunaan badut karakter ini, saudaraku, sering ditemukan untuk memeriahkan pesta ulang tahun, untuk family gathering, promosi, dan lain sebagainya. Kita lihat di dalam Matius 23 ayat yang pertama sampai keempat. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan mereka, karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, lalu meletakkannya di atas bahu orang lain, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Gambaran orang Kristen yang cakap di dalam mengungkapkan kitab Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru. Dia mampu membahas secara detail tentang firman Tuhan ini secara mendalam, tetapi tidak menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam kitab ini kita bisa belajar bagaimana Yesus untuk kesekian kalinya melontarkan kritikan pedasnya kepada para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Yesus mengatakan bahwa ahli Taurat ini dan orang Farisi telah menduduki kursi Musa, yaitu tempat mengajar atau mimbar, khotbah di dalam gereja. Kaum Farisi dan ahli Taurat ini hanya pandai berkata-kata, pandai mengajar, namun mereka tidak melakukannya. Para pengajar ini bisa juga diibaratkan seorang badut, saudaraku. Perilaku dan tindakan hanya kesombongan keduniawian, kesenang-senangan, semua dibungkus di dalam jubah agama. Terlena dengan khotbah yang enak didengar dan bagus dengan kata-katanya, tetapi tidak dilakukan di dalam kehidupannya. Ke gereja tapi tidak tahu firman Tuhan dan tidak mengenal Yesus secara pribadi. Ke gereja terus rajin, hidup berbuat dosa pun rajin, saudara. Pandai untuk berdebat firman Tuhan, merasa lebih rohani dari orang lain, keras kepala, keras hati, jadi batu sandungan bagi semua orang, lebih pintar dan sok tahu daripada orang lain, merendahkan orang lain. Dia enggan dikritik dan bahkan terkesan mau menang sendiri. Dan bahkan terkesan, saudaraku, dia adalah orang yang paling benar. Banyak membela diri dengan firman Tuhan. Kekristenan dianggap lelucon, dianggap agama badut. Saudara kasih Tuhan, mereka itu bangga dengan pengalaman dan keakuannya, mencari kesalahan orang lain, takut tersaingi, haus dengan pujian, ingin dapat aplaus dari orang lain, berdoa dengan kemunafikan, kelihatannya mencari Tuhan, tapi popularitas, kelihatan ibadah,
tapi tidak merubah karakter. Inilah badut, saudaraku. Seorang badut bisa tampil lucunya, saudaraku, di atas sebuah panggung, tapi dalam kehidupan nyata tidak bisa merupakan seorang yang sangat serius. Bahkan tidak pernah ada senyum di raut wajahnya. Karakternya sebagai badut terkadang adalah sebuah kepalsuan. Dia beda antara tampil di pentas dan kehidupan nyatanya. Saudaraku, banyak orang tertipu dengan penampilan yang sepertinya baik, yang akhirnya tidak pernah tahu mereka berdosa, tidak pernah tahu mereka perlu bertobat, tidak pernah tahu mereka harus kembali dari jalan yang salah. Di dalam Yesaya 10 ayat yang pertama, celakalah mereka yang menentukan ketetapan-ketetapan yang tidak benar. Ini kritik pedas kepada orang Farisi dengan pengajarannya yang menyimpang dengan sebutan mencobai Allah. Janganlah menjadi badut-badut rohani yang kelihatannya benar, yang kelihatannya kudus, tetapi penuh dengan kemunafikan. Saudara kasih Tuhan, ingat saudaraku, jangan jadi badut rohani. Tuhan Yesus memberkati.